Halo, selamat sore semua ya teman-teman. Biasa rutinitas yang biasa kita lakukan di kebun. Kebetulan kita ada berkesempatan ya jam-jam 5 atau jam 4 seperti ini. Ini cuacanya agak mendung ya. Jadi kalau cuaca mendung ini kita juga tidak berani ya pruning. Nah, ini kita pruning kecil-kecil. Ini kemarin udah pruning ya, setengah tahun yang lalu udah kita pernah pruning. Hanya kalau kita lihat ya, ini tentu perlu kita lanjutkan lagi pruning. Tapi untuk sore ini karena cuaca tidak mendukung, jadi kita pending. Mudah-mudahan besok ya cuacanya lebih cerah. Jadi akan kita lakukan pruning. Karena kalau kita lihat ya, ini dia punya pucuk ya. Dia punya pucuk udah mulai ngarah ke arah atas ya, pucuk ya, seperti itu. Perlu kita potes atau kita potong biar sehingga dia bentuk vertikal ya, tidak ngarah ke atas horizontal. Jadi ini bibit alpukat dari tanam kurang lebih ya, terhitung karena kemarin kita tanam ya akhir Mei ini Juni awal ya, kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun karena kita tanam kemarin tahun 2022 ya. Mei akhir atau Juni awal tahun 2022. Hari ini tanggal 2 Juni 2024, artinya kurang lebih 2 tahun. Cerita bibit ini sehingga ada ke kita, ini program dari dinas pertanian Singkawang, kota Singkawang, ke kelompok tani memberikan ke anggota kelompok. Jadi termasuk kita mendapatkannya dari kelompok tani. Karena bibitnya kemarin ya kecil, kurang lebih lah ketinggian sekitar 70 atau 60 cm. Kita tanam ya pada Mei akhir 2022 itu sampai hari ini ya seperti ini pertumbuhan perkembangannya. Hanya yang seingat saya karena labelnya udah tidak ada, yang kita ingat itu ini jenis paritas ya. Di label biru itu tertulis paritas hijau panjang ya. Nah, itu yang saya ingat. Terus daerah asal bibit ingat Jawa Timur ya. Coba nanti saya lihat kok ingat ada di dokumentasi kita pada saat penanaman ya. Nanti ada teman-teman bisa ya saya posting ulang ya waktu penanaman tahun 2022 Mei tahun 2022. Halo, selamat sore semua. Hari ini kita belajar menanam alpukat ya. Perlu saya jelaskan, ini jenis
Paritas ya, paritas bawah ini, paritas batang bawah ini lokal, sembarang dari biji ya. Terus yang paritas atas ini, nama paritasnya ini hijau panjang ya, hijau panjang. Terus ini asal alamat benih ini dari Nganjuk, diproduksi CP Alpasi Indokarya. Kelas benih sebar. Ini benih ini bantuan dari kelompok tani di Sagatani ya. Mungkin pemerintah menyalurkan ke kelompok tani menyalurkan ke anggota. Salah satu saya mendapatkan ya. Ini kita pada sore ini akan menanam jenis benih atas ini sambung pucuk paritas hijau panjang. Kita buka dulu ya dasar plastik yang di bawah, sehingga kita lebih memudahkan untuk mencabut ya, untuk mencabut plastik sehingga wadah bejana yang ini tidak pecah polybagnya ya, sehingga kita sekelilingnya, keliling benih ini kita tabur, kita kasih tanah sehingga kondisi benih yang kita tanam, benihnya ini tanahnya tidak pecah menyebar. Nah seperti ini. Ini kita tarik pelan-pelan. Oke. Terus selanjutnya ini kita ratakan dengan cangkul. Tah, jendelanya tah. Ratakan tuh. Oke. Selamat sore semua. Mohon doanya ya teman-teman, sehingga ini alpukat bisa tumbuh sesuai jadwal. 2 jalan 3 tahun udah mulai bisa berbunga, menghasilkan buah. Jadi ada beberapa, tapi semuanya ya sama. Semuanya sama, maksud saya itu semuanya paritasnya sama. Tapi setelah kita tanam seperti ini, kita udah bisa mengenali kok ada perbedaan gitu dengan satu dengan yang lainnya ya. Nah, contoh ini ya, ini juga sama. Nah, ini juga udah pernah kita lakukan pruning ya, kemarin di setengah tahun yang lalu lah ya, setengah tahun yang lalu atau akhir tahun 2023. Ada di YouTube Alpukat Farm, kita posting, kita dokumentasi cara pruning ya. Nah ini sepertinya udah mulai ya. Coba kamera ya, udah mulai banyak menunjukkan kerapatan, ada dahan-dahan yang tumpang tindih ya. Nah, yang mesti kita kalahkan lagi sehingga dia tidak saling mengalahkan. Maksudnya tidak saling mengalahkan dahan yang satu dengan dahan yang lainnya. Contoh seperti ini ya, coba kamera. Ini batang primer, ini sekunder ya. Sekunder ini terbagi lagi ya, ada 2, ini satu, ini satu. Terus yang satu ini membentuk lagi ini. Tentu ini ya, karena ini agak lebih kecil ya, dan kayaknya juga udah naik ke atas, akan menabrak yang ini nantinya kalau dia udah besar ya. Tentu ini akan kita programkan nanti ini kita potong, tapi tidak hari ini, tidak sore ini. Kenapa? Karena
Tadi habis hujan ya, dan cuaca juga lagi masih mendung. Oh, tidak baik ya kalau kita untuk kesehatan pohon ini tidak baik ya, kita khawatir nanti bekas potongan kita akan mengundang bakteri atau virus ya. Sehingga kita tunggu ada panas ya, mudah-mudahan besok panas. Nah, ini akan kita lakukan potong ya, buang. Nah, dan yang lainnya ya. Nah, jadi ada perbedaan ya teman-teman dengan yang tadi. Ini daunnya, karakternya tidak begitu memanjang ya. Ini agak memanjang tapi tidak seperti yang tadi ya, sangat panjang. Ya, ini ada semacam melebar tapi tidak begitu panjang. Tapi di label, karena ini tadi yang saya ceritakan ya, asal bibit dari luar Kalimantan. Ini program pemerintah yang dibagikan dengan kelompok tani. Kita mendapatkan dari kelompok tani. Salah satu saya juga mendapatkan ya, sehingga kita tanam. Selain kita punya ada beberapa jenis varietas, termasuk lilin singkawang, termasuk Miki juga ada beberapa aligator, dan ini karena kita juga belum bisa ya untuk mencoba pengembangan, karena ini belum menunjukkan fase-fase generatif, belum masuk ke berbunga berbuah ya. Ya mudah-mudahan ya pada tahun ini nanti 3 atau 6 bulan ke depan udah mulai menampakkan jati dirinya, belajar berbunga, belajar berbuah. Nah, sehingga di sanalah kita nanti tahu ya bagaimana karakter dia punya buah, kalau lah memang bisa sampai jadi. Ya ada beberapa, ingat saya ada kurang lebih 20 di kebun alpukat tepam kita yang ada di Kelurahan Sagatani ini, yang jenis hijau panjang ini ya, perlu saya perlihatkan ya, karena saya mohon ya dari teman-teman yang udah senior berpengalaman di bidang alpukat. Ya jujur kita baru kurang lebih ya tentang alpukat ini kurang lebih 2 tahun ya, memasuki ke 3 tahun pengembangan namanya, atau bercocok tanam, budidaya ya. Ya mudah-mudahan nanti sampai ke agribisnis alpukat. Artinya kan udah keren penyebutan agribisnis. Artinya kita udah mulai di sana ya, hitung-hitung berapa produksi per batangnya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu batang, mulai pembukaan lahan sampai tanam, sampai dia masuk fase vegetatif, terus nanti generatif berapa biaya produksi, termasuk ya upah tenaga kerjanya. Nah, itu udah mulai masuk ke usaha agribisnisnya ya. Ini jadi mohon ya teman-teman yang lebih senior ya di bidang perapokatan. Nah, jadi ini klasifikasinya, jenis varietas yang sesungguhnya itu jenis apa, bagaimana karakter bentuk buahnya. Karena kita baru mencoba di sini, kita mendapatkan bibit tadi udah dijelaskan ya dari luar Kalimantan. Nah, bentuk daun ini ya, coba tolong. Nah, ini bentuk daun ya. Saya ambil satu yang agak tua ya. Nah, ini. Bentuk daun ini. Nah, ini. Ya. Nah. Coba kameranya agak dekat ya. Nah. Ada gelombang juga ya di tepi di tepi daun. Nah, ini
di balik daun. Nah, oke. Saya ambil yang satu ini perbandingan ini sepertinya agak agak memanjang ya. Yang ini ya. Ini saya simpan dulu. Ya, kamera. Ini ya. Ini agak memanjang ya. Ini yang satu tadi ya. Ini juga ada gelombangnya, ini di tepinya ada gelombangnya ya, mirip-mirip aligator ya. Oke, satu lagi. Yang ini ya teman-teman, ada menyerupai ya, yang ini tadi, yang berdekatan nih, yang ini ada menyerupai ya, yang baris di tengah ini ya. Ini dengan ini kalau kita lihat dari penampakan daun ya kurang lebih ya. Hanya yang menjadi pertanyaan saya itu ada satu. Ini kita tunjukkan ya, daunnya lebar ya. Ini jadi udah tadi 3 ya, 4. Jadi perbedaan itu saya lihat ya sangat mencolok. Ini daunnya ya lumayan lebar nih. Lumayan lebar. Ini saya ambilkan ya. Ini yang di atas, daun di atas ya. Ini ini yang daun bawah ini bulat. Ya. Ya, teman-teman ya. Ini bentuk daunnya. Ini lebar. Ya, kayak menyerupai daun, hampir-hampir daun simpur ya. Lebar. Ya, juga lumayan panjang ya. Ini yang di atasnya. Terus yang menjadi pertanyaan kita itu, bibit ini semuanya berlabel. Labelnya warna biru. Artinya kalau dia berlabel artinya ada pitnya ya, pohon induk terpilih ya. Terus hanya kok ada perbedaan ya, kalau masih bentuk bibit ya memang kita tidak susah membedakan ya. Karena daunnya juga tidak banyak kan, namanya bibit kan ya, paling hanya beberapa daun bisa kita hitung. Begitu dia udah memasuki 2 tahun ini ya. Ini perbedaannya ya, sangat mencolok sekali. Ini teman-teman ya. Ini untuk yang satu batang. Ini tadi yang ada 2 ya. Ini kurang lebih lah saya lihat ya ini. Ini langsung ya di pohonnya, coba di kamera. Waktu tanam sama, kurang lebih masuk ke 2 tahun, 24 bulan ya. Kita yang menjadi penasaran itu semuanya labelnya itu bertulis varietas hijau panjang. Itu mohon ya teman-teman yang di peralpokatan yang benar senior mengetahui penampilan secara fisik, jenis atau varietas apa, jenis ras apa. Jadi sehingga kita juga enak ya di kebun ya. Bisa kita kasih penandaan ini jenis ini jenis ini. Karena kita bertanya demikian, karena ini
belum masuk ke bunga buah, belum masuk ke fase generatif. Kalau lah dia udah masuk fase generatif, nanti kita kan enak, ada koleksi, ini bentuk penampilan fisiknya, ya. Nah, ini bentuk buahnya. Apakah dia akan sama dengan yang daunnya berbeda ini tadi? Ada 4 pohon ya, ada 4 pohon, kayaknya ada 2 pohon yang kemiripan, ada 1 pohon lain, ini lain. Dari kurang lebih sekitar 20-an lah kemarin yang kita dapatkan dari kelompok tani. Itu ya teman-teman ya, mohon yang mengetahui atau ada teman-teman punya koleksi tanaman yang modelnya beda-beda tipis dengan yang ini, boleh jenis varietas apa ya, mungkin ras ya, mungkin sama lah ya. Kita meyakini di Asia itu kebanyakan yang cocok dengan alam kita itu ya tropis, itu ya jenis ras West Indian. Kalau introduksi itu sesungguhnya bisa juga ditanam, artinya introduksi cocoknya untuk daerah-daerah subtropis, artinya daerah yang bersuhu di bawah 20 derajat, ke atas 10 derajat lah. Artinya suhu yang cukup ekstrim ya, dingin. Untuk mendapatkan suhu, kalau kita di daerah Asia itu perlu ketinggian. Untuk mendapatkan suhu mungkin di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 10 derajat Celcius itu tadi. Ya paling tidak itu ketinggiannya 500 ke atas dari permukaan laut, yang biasa dinamakan MDPL. 1000 meter dari permukaan laut. Nah, itu akan terbentuk, bukan terbentuk ya, akan di daerah di sekitar yang MDPL-nya kurang lebih 1000 itu. Tentu suhunya, udaranya akan lebih dingin dibanding di MDPL rendah. Kita di sini MDPL kurang lebih 90 ya. 90. Jadi ada juga kita tanam yang introduksi jenis Pinkerton apa ya, kita lihat juga nanti sejauh mana ya pertumbuhannya sih bagus ya, hanya kita belum tahu sejauh mana nanti hasil dari produktivitasnya. Nah, di sisi rasa buah ya, apakah enak di lidah atau apa, itu kan berpengaruh semua ya, berpengaruh di MDPL atau di daerah. Belum tentu yang alpokat kita ditanam ya di daerah yang subtropis akan sama rasanya, demikian juga yang daerah alpukat subtropis kita kembangkan di daerah tropis. Tentu perlu perlakuan yang apa ya, yang ya mendekati lah daerah ya, terutama untuk keadaan suhu di sekitar wilayah itu. Itu ya teman-teman, jadi mohon komentarnya ya. Ini kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga ya senior-senior yang udah berpengalaman di bidang peralpokatan lebih memahami ya. Jujur saya juga baru mencoba berbudidaya yang sering saya sampaikan itu, kita berupaya sekuat tenaga kita ya, dengan tanaman yang kita budayakan itu ya, berupaya berbudi
untuk dia bisa menghasilkan. Artinya untuk dia bisa menghasilkan, kita berdaya upaya. Nah, tentu budidaya itu ya juga ya bukan hanya sebatas dengan pohon alpukatnya, dengan lingkungan daerah kita ya, sosial masyarakatnya tidak terlepas di situ ya. Mungkin lingkungan yang di daerah-daerah sini ya. Maksudnya dengan habitat-habitat yang ada di sini, ada juga sawitnya, ada juga jengkolnya, ini masih kita pertahankan ya. Ini juga jengkol ya. Nah, inilah kadang hutan Kalimantan ya, ada masih kita pertahankan ya, karena ini juga suatu saat akan berproduksi menjadi teman setia nanti alpukat. Nah, alpukat yang satu ini itu ya teman-teman, karena ya ini mungkin udah, coba saya lihat jam ini karena gelap ya, kita jadi tidak bisa membaca pancaran matahari ya. Ini udah ya, udah setengah 6 ya. Jadi kita sesungguhnya masih ingin ya bercerita, berbagi pengalaman ya dengan teman-teman ya, mungkin pencinta alpukat atau tanaman sejenis lainnya. Jadi tidak ada salahnya momen-momen seperti ini kita berbagi cerita ya. Tentu ya, mohon spotnya dukungan teman-teman ya, di like, di share, di komen ya. Yang penting di komen jenis varietas yang udah kita sampaikan tadi, dan di subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Alpukate Farm. Tetap semangat, salam sehat semuanya ya. Selamat sore menjelang petang ya. Sampai ketemu ya di konten-konten berikutnya. Oke.